Rokok kan nyambung semua jadinya ya. Ini orang mana semua? Saya Kebumen. Asli Kebumen. Bisa ngapa? Bisa. Aku orang Tegal. Bisa ngapang jenengan orang mana mas? Saya Karanganyar. Karanganyarnya mana? Gondang Rejo. Gondang Rejo. Dekatnya. Deket Joglo. Deket Joglo. Joglo Simpang Joglo. Iya, Simpang Joglo. Dekat Iya, situ. yang masuk sepanjang rel itu jalan Iya. raya itu. Jalannya kan lagi diperbaiki. Iya. Oke. Masuk dalam di sini, Mas? Saya masuk bulan ini. Saya termasuk yang baru. Saya oke, sambil mulai aja. Yang pertama itu kita pengen tahu di sini tuh di Kampung Inggris Solo ini programnya apa saja yang ditawarkan di sini? Oke, jadi di Kampung Inggris Solo programnya itu kita punya beberapa program sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang pertama kita mulai dari bawah, itu ada English for Kids, itu untuk SD. SD. Berarti pertama kali ke SD. Dari SD, tapi itu pun ada kategori minimalnya. Harus minimal kelas 3 SD, maksimal kelas 6. Kalau masuk itu wajib placement test. Jadi ada placement testnya dulu. Nah, jenjang berikutnya itu untuk SMP dan SMA. Itu English for Teens namanya. Itu ditempuh selama 1 semester 6 bulan. Jadi mereka akan belajar 6 bulan, belajar bahasa Inggris dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga ini kelas reguler. Nah, ini untuk umum. Biasanya teman-teman yang sedang bekerja ataupun sedang cuti kerja atau mau persiapan kerja mengambil kelas umum. Nah, kemudian ada lagi kelas persiapan TOEFL. Ini bagi mereka yang mau memperbaiki atau meningkatkan kemampuan TOEFL-nya secara akademis dan teoris ya. Nah, kemudian yang terakhir ada lagi kelas privat. Nah, kelas privat ini one tentor, one student. Itu ditempuh selama 3 minggu seperti itu. Untuk yang SMP berarti Yang SMP kita namakan English for Teens. Oh, 14. Iya. Oh, iya. Itu nanti kelasnya campur apa? Oh, kelasnya nggak dicampur. Kelasnya dipisah. Jadi misalnya yang SD itu hanya kategori SD saja. Kemudian yang teens itu yang remaja SMP dan SMA. Kemudian kalau yang reguler itu umum, ada yang sudah bekerja, ada yang SMA, ada yang sedang cuti kerja atau mau persiapan berangkat kerja seperti itu. Terus untuk struktur organisasinya, Mas, mungkin nanti bisa di-share atau gimana? Oh iya, untuk struktur organisasi yang pertama itu ada founder dan co-founder. Foundernya itu Mr. Kurniawan atau kita sapa beliau itu Dr. Kurniawan. Saat ini aktif sebagai dosen sastra Inggris di UIN. Belum pernah ketemu ya? Belum. Oke. Nah, co-foundernya ada Mrs. Novi. Beliau istrinya Mr. Kurniawan. Biasanya co-founder ini bertugas sebagai head of finance-nya. Jadi mengenai payroll, kemudian keuangan itu nanti diurus oleh co-founder. Kemudian nanti di bawahnya ada staff. Staff itu saya sendiri yang melakukan proses administrasinya. Kemudian nanti ada lagi para tentor. Para tentor itu kita bagi dua. Ada full time tentor sama part time tentor. Kalau full time tentor kita hire dari mereka yang biasanya sudah lulus kuliah. Nah, kalau part time tentor biasanya mahasiswa tingkat akhir di UIN. Ada yang dari PBI, ada yang dari sastra Inggris seperti itu. Terus untuk biaya yang menunjang les ini, Ya, baik. Untuk biayanya secara umum saya katakan di sini itu sudah yang paling terjangkau. Katakanlah kita punya biaya kelas reguler selama 1 bulan. Itu proses belajar setiap hari Senin sampai Jumat, jadi berangkat terus. Itu 675. 1 bulan. 1 bulan. Itu dari biaya umum ya. Kalau yang 2 bulan nanti ada lagi kelipatannya seperti itu. Terus untuk produk unggulannya kalau di Kampung Inggris ini apa? Produk unggulan di sini itu ada 3. Yang pertama English for Kids. Kenapa kita sebut unggul? Karena pertama
mereka ini khusus anak-anak sekolah dasar. Jadi orang ketika mendengar nama Kampung Inggris Solo kan taunya asrama ya, nginap ya. Padahal bisa juga untuk kelas reguler seperti anak-anak SD. Karena biasanya mereka kan pulangnya sore, pulang jam 2 siang. Nah, sorenya nanti belajar di sini. Nah, itu ditempuh selama 4 bulan. 4 bulan, biayanya juga terjangkau. Nah, itu juga difasilitasi dengan English Live Performance atau pementasan di atas panggung. 2 bulan sekali kita berangkatkan teman-teman English for Kids ini untuk bisa perform di depan umum. Biasanya kita laksanakan di Solo Grand Mall atau Solo The Park. Terus unggulan yang kedua itu English Holiday. Ini sedang kita buka pendaftarannya dan proses pendaftarannya masih berlangsung. Ini hanya ada ketika musim liburan semester sekolah. Jadi kita laksanakan dalam 3 gelombang. Nah, kebetulan di musim liburan kali ini gelombang 1 sudah penuh. Kita mulai nanti 11 Desember. Nah, gelombang 2 ini sedang kita terima pendaftarnya. Jadi banyak pendaftar-pendaftar yang awalnya niatnya di gelombang 1 para penuh, nah pindah ke gelombang 2. Ya, mungkin nanti itu bisa di-share biar kita boleh, kita punya flyer juga. Terus gimana cara kamu Inggris ini membangun hubungan dengan member-membernya, dengan member. Nah, ini ceritanya unik, ceritanya cukup panjang. Jadi founder kami Dr. Kurniawan, beliau itu dulu pengajar aktif di Kampung Inggris Pare, tepatnya di BEC, Basic English Course. Nah, kemudian selepas dari Kampung Inggris Pare, beliau juga melihat tata cara belajarnya, kemudian mengadopsi proses belajarnya, sebagian diadopsi, sebagian kecil. Nah, terus beliau kembangkan metode belajar sendiri. Nah, beliau membuka kursusan sendiri, dulu namanya bukan Kampung Inggris Solo, tapi kursus belajar bahasa Inggris itu bukan di Solo tapi di Jombang, karena beliau asli Jombang, kelahiran Jombang. Nah, beliau itu dulu pertama melaksanakannya door to door. Jadi yang pertama yang dirangkul dari rekan-rekan terdekat, tetangga yang punya putra-putri yang masih sekolah, itu didatangi, diajak les bareng, belajar bareng, dan itu sukses sekali waktu itu dengan cara seperti itu. Nah, ketika beliau akhirnya menjadi dosen aktif di UIN Raden Mas Said, beliau kan harus pindah Solo beserta keluarganya. Lalu beliau putuskan untuk mendirikan Kampung Inggris Solo, satu-satunya dan yang pertama di Solo. Nah, pasalnya ketika pindah ini beliau tidak bisa serta-merta menerapkan strategi yang sama. Memang pernah diterapkan juga, tapi efeknya kan berbeda. Nah, akhirnya beliau menggunakan iklan lewat media sosial juga, dan targetnya diperluas. Tidak hanya anak sekolah dasar tapi umum. Jadi yang awal-awal di sini itu sekolah dasar dan umum. Yang lainnya merupakan pengembangan dari kurikulum yang beliau buat. Berarti ini bukan cabang dari Kampung Inggris? Bukan, kita beda manajemen. Kalau konsepnya sama. Kalau yang misal di luar kota itu juga kurang lebih begini sama, Mas? Kurang lebih sama, iya. Misalnya Kampung Inggris Jogja, seperti itu. Kebumen juga ada Kampung Inggris? Kebumen juga ada, ya. Kampung Inggris Kebumen. KIK. Kalau sini KIS. Nah, uniknya salah satu strategi belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Solo ini kita tekankan pada kemampuan praktikal. Jadi kita sadar bahwa layanan pendidikan formal di Solo, belajar bahasa Inggris secara teori kan sudah cukup mantap. Iya, sudah cukup mantap. Sekolah juga saling berkompetisi kan. Di sini iklim pendidikan sangat kompetitif. Nah, kita mengisi gap nih yang kira-kira pada saat itu belum diisi oleh institusi-institusi formal. Oh, ternyata kemampuan praktikal. Nah, efeknya selain kita bisa merangkul para pelajar, kita juga bisa merangkul para calon pekerja umum. Di sini kan banyak sekolah perhotelan, sekolah pelayaran. Nah, kita sering bekerja sama dengan institusi-institusi semacam itu untuk sebagian mengirimkan siswanya belajar bahasa Inggris di sini.
Jadi pertanyaannya sebenarnya manajemen sama yang Oh ya, kalau yang TOEFL tadi di sini itu cuma nyediain cuma apa, buat pembelajarannya aja sama Iya, apa? jadi TOEFL di sini itu ada beberapa tahapan ketika tergabung dalam program itu. Yang pertama itu ada pretestnya dulu. Yang kedua kursusnya, jadi intensive learningnya. Kemudian terakhir ada post testnya. Dia hasilnya seperti TOEFL Lite, TOEFL Test Prediction seperti itu. Jadi paket lengkap diajarin dulu, pretest dulu, baru kemudian diajarkan, habis itu post test. Jadi semuanya ngerasain semua tahapan. Tapi kalau untuk mau tes TOEFL di sini bisa. Kalau tes TOEFL di sini bisa. rokok Mas. Monggo, sudah. Jadi kalau di sini ini cuma kantornya ya? Iya, kita sebetulnya saat ini punya 3 gedung. Gedung 1 itu di sini kantornya. Gedung 2 itu asrama pusat belajarnya. Mr. Kurniawan sesekali juga mengajar di sana. Tapi saat ini kan lebih karena beliau aktif sebagai dosen, di sana itu dikelola sama co-founder dan para tentornya. Nah, kemudian gedung 3 itu asrama Putri. Asrama Putri jaraknya itu 2 blok dari asrama besar. Yang di Pucangan sini. Iya, Oh, kemarin udah lewat. sempat lewat itu. Ini alumni sini Mas. Oh iya, Pernah. oh iya, tahun berapa? 21. 2021. Oh iya. Dulu Asrama ini juga? enggak, cuman berapa? Sekitar 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Kalau anak-anak SD biasanya belajarnya itu di sini semua. Oh, di sini. Kalau yang umum dan teens di asrama pusat. Kira di sini jadi satu kantor sama asramanya di sini. Oh enggak. Gitu. Jadi memang karena namanya Kampung Inggris Solo ya, kita membuat konsepnya benar-benar seperti kampung. Di kampung. Jadi ya, teman-teman itu akrab juga, tidak hanya sama sesama para peserta didik, tapi juga sama warga. Kita mengharapkan seperti itu. Kalau di sini tuh yang bedain sama tempat-tempat les buat bahasa Inggris yang lainnya. Kalau di sini tuh pembedanya ya, Iya, pembedaan. pembedanya UVP-nya atau Unique Value Proposition-nya di sini kita mendapatkan kemampuan praktikal. Jadi kita seringkali lihat teman-teman yang sudah pandai bahasa Inggris di atas kertas, tapi belum tentu ketika di lapangan bisa luas gitu loh, kaku malah. Nah itu yang kita ngerti sebetulnya. Kebanyakan seperti itu. Seringkali ya Saya sendiri fenomenanya juga kayak seperti gitu. itu Mas. Ya jadi kita yakin kok teman-teman itu pasti sudah ada yang jago sekali, sudah ada yang jago, ada yang OTW jago, tapi yang kita tanyakan adalah gimana kemampuan di lapangan. Ada yang udah jago banget tapi ketika ngobrol sama bule, sama native speaker atau sama teman dengan menggunakan bahasa Inggris itu jadi kaku, tiba-tiba demam panggung gitu. Nah itu yang sebetulnya kita latih, itulah unique value proposition-nya Kampung Inggris Solo. Kalau fasilitas yang didapat kalau les di sini apa? Fasilitas yang didapat di sini yang pertama dapat modul belajar, jadi buku panduan belajar selama program berlangsung. Yang kedua itu dapat kaos sebagai merchandise, kaos Kampung Inggris Solo untuk
satu kaos untuk satu pembangkang. Itu nanti kalau udah selesai program lesnya itu ada sertifikat. Ada sertifikat tanda tamat belajarnya bagi mereka yang sudah selesai. Jadi setiap teman-teman yang sudah selesai di sini dapat sertifikat. Ini saya pause dulu.